Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi buat teman-teman di sini mungkin, kebanyakan sudah kenal ya siapa sih Bu Wiwin ini. Tapi ada juga nih pendatang-pendatang baru yang belum kenal sama, Bu Wiwin. Jadi di sini saya perkenalkan dulu bahwa Bu Wiwin ini adalah seorang owner dari West Java Mahakaya dan juga Creative Arts dan Mompreneurs yang telah berkiprah di media, event kuliner hingga entrepreneur. Dengan mengusung kearifan lokal seperti moto pada brandnya, Respect Local Wisdom, beliau tetap memasukkan unsur lokal pada produknya dan dengan segala kreativitasnya, West Java Mahakaya pernah masuk nominasi di Beli Kreatif Lokal Indonesia dari Bekraf. Nah, beliau juga punya motto hidup, beranilah berbeda karena yang biasa sudah banyak. Karena itulah segala sesuatu yang menarik perhatian pasti akan ditekuni dan dipelajarinya. Baginya merubah sesuatu yang biasa saja menjadi luar biasa itu adalah suatu keharusan. Nah, Bu Wiwin, boleh dong diperkenalkan lagi West Java Mahakaya itu apa sih kepada teman-teman? Karena barangkali di sini ada teman-teman pendatang baru nih yang belum kenal West Java Mahakaya itu apa. Silakan, Bu. Selamat malam semuanya. Halo Cimili. Ada kita berjumpa lagi ya. Halo Mbak Wida. Jadi halo buat yang baru gabung. Terus siapa ini sebenarnya produk lokal yang saya coba create. Awalnya tuh dari Pangandaran, kenapa West Java kan saya ingin mengangkat kearifan lokal Jawa Barat. Nah, jadi apa yang di West Java, produk West Java itu yang ada yang pernah saya lihat itu ya garam itu dari Pangandaran, lalu teh dari Tasik, dari hasil kebun Tasik di Bojong Gambir sampai ke Malabar. Jadi ternyata banyak kearifan lokal khas Jawa Barat yang sudah tertinggalkan. Nah ini saya coba angkat gitu. Nah hubungannya dengan centerpiece aja ini masalah art. Jadi karena kita sering belajar ya, kita di kelompok di grup ini juga kita pernah belajar. Nah di sini saya ingin mengajarkan untuk menata centerpiece. Gimana caranya supaya tampilan meja belajar ya atau di rumah di foyer atau di ruang tamu itu jadi kelihatan lebih menarik lah. Pokoknya ini centerpiece ini yang simple banget. Nah, ini sih bisa diaplikasikan nanti pada saat misalnya kita lagi belajar atau ingin foto produk gitu, foto produknya kelihatan bagus. Ini saya coba seperti itu karena pengalaman sih kalau kita lagi di belajar di tenda atau pas lagi customer datang ke workshop ya sebisa mungkin saya tampilin yang bagus lah penataannya jadi biar menarik jadi seperti itu sih Mbak. Nah West Java ini masih ada erat kaitannya sih dengan kita lebih gimana sih bunga-bungaan ini atau tanaman atau sesuatu yang ada di lingkungan kita create juga jadi sesuatu yang menarik itu aja Mbak. Oke. Nah, teman-teman menyinggung dari tadi centerpiece. Jadi di sini centerpiece itu merupakan sebuah hiasan dekoratif yang biasanya diletakkan di meja seperti meja tamu hingga meja makan. Fungsinya sebagai penghias dan pemercantik tampilan meja agar tidak terkesan polos dan juga membosankan. Tak hanya itu, centerpiece juga berfungsi sebagai focal point, terutama pada meja makan sehingga mampu menarik pandangan setiap orang. Biasanya centerpiece yang lebih spesial dihadirkan pada momen-momen tertentu seperti momen perayaan Imlek, Natal maupun Lebaran. Kadang centerpiece juga dihadirkan pada momen dinner dan catering dengan keluarga maupun dengan orang spesial. Dengan hadirnya centerpiece di tengah-tengah meja makan, bukan mustahil nih event dinner biasa menjadi lebih elegan, romantis, dan juga memberi kesan yang eksklusif. Jika teman-teman sudah pernah menghabiskan banyak budget untuk dinner atau perayaan, maka teman-teman tak perlu menghabiskan biaya mahal untuk membeli atau membuat centerpiece ini.
teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan sederhana dan dengan sedikit sentuhan kreativitas, bukan mustahil teman-teman bisa membuat sebuah centerpiece yang mengagumkan. Bahkan teman-teman bisa membuat centerpiece ini dari bahan-bahan yang mudah ditemui sehari-hari. Nah, tentang bagaimana cara membuatnya dan tentang apa sih itu centerpiece yang lebih jelas, lebih detail, pada malam hari ini akan dibahas langsung oleh ahlinya Ibu Wiwin Nospitalia. Beliau akan memberikan tips-tips membuat centerpiece yang merelaksasi ruangan kita. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar dengan topik kita pada malam hari ini, silahkan untuk dipersiapkan karena nanti kita akan sambil tanya jawab ya Bu ya. Oke, seperti biasa kita akan tanya jawab mengenai materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Oke, sebelum ke materi, kita akan memutarkan videonya dulu ya Bu ya. Oke, kepada Ibu Lili boleh dibantu untuk diputarkan videonya ya Bu ya. Silakan Bu. Ibu. Video yang pertama yang itu Bu, yang satu lagi. Iya Bu. Kedengeran Bu? Iya kelihatan.
produk. Maaf Bu Wiwin, ini suaranya putus-putus Bu. Putus ya. Iya Bu. Ada lanjutannya lagi video ini. Oke, video yang kedua tadi ya Bu ya? Ya. Oke. Durasinya kalau nggak salah sama ya Bu, 1 menit 41 detik ya? Ya. Oke. Sambil saya bicara, kan ya? Gimana Bu? Ya, sambil lihat video, sambil bicara bisa kan ya? Oke. Sambil menjelaskan ya Bu? Iya. Oke. Simpel banget ya sebenarnya. Ini bisa tempat itu bahannya pakai oasis ya. Oasisnya harus direndam air dulu yang nggak bisa buat ditaruh dulu. Jadi di alas plastik itu bunga semakin banyak semakin bagus. Jadi tampilannya lebih bagus. Nanti ada gradasi, ada undakan juga bisa. Jadi cara penaruh yang penting daun itu harus selalu di bawah ya, untuk gitu. Jadi tempat yang aktif baru bukan di tengah, pinggir, samping, atau enggak mau dari pinggir itu yang bentuknya pendek, tengah, sedikit, sampai sedikit bisa gitu. Diaplikasikan aja. Bisa kok, semua orang bisa, saya juga bisa. Itu tinggal tancapin aja. Itu sih seni. Jadi kita bisa lakukan sendiri gitu. Siapa aja bisa sih. Karena ini sebenarnya gampang banget kita lanjutin, tergantung bunganya, asal bunganya itu harus komposisinya. Nah, kalau bicara komposisi, kita harus bisa lihat kalau bunga yang kecil jadi ada warna putih, biasanya juga
itu paling banyak tuh buat balance ya, balance dekor atau balance art, balance centerpiece. Kok itu bunga yang paling kecil itu, atau enggak bridesmaid itu biasanya tuh paling banyak dipakai karena simple banget, walaupun itu kelihatannya elegan juga. Jadi kalau pakai botol seperti ini bisa, ini botol bekas bekas selai ya. Saya pengguna yang reusable, jadi botol selai saya isi, saya cat tali rami. Jadi kalau ada tamu atau apa ya bisa pakai aja. Jadi gampang banget. Nah, kalau di Bajar juga ini saya pakai. Jadi ini saya pakai buat dekor. Jadi buat ada pengasalannya ini pakai teh gitu kan. Baru di atasnya bunga-bungaan. Jadi buat ya itu fungsinya sih. Jadi kalau mulai sekarang teman-teman kalau punya botol baik jangan dibuang. Dicat ujungnya mulai itu pakai aliran. Udah plastik banget. Nah, tinggal diaplikasikan aja sama bunga-bunga, sama dedaunan. Gitu. Dua macam aja udah bagus kok. Jadi elegan, simple. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada lagi deh kalau mau bilang. Video yang terakhir ya Bu ya? Ya, oke. Halo, selamat malam Mbak. Bergabung. Video terakhir yang 9 detik ya Bu ya? Iya. Oke. Itu saya pernah dekor loh teman-teman. Jadi saya pernah dekor cuma buat afternoon atau cuma buat cara launching aja. Itu saya cuma pakai dua macam karena temanya memang putih dan hijau. Jadi cuma itu aja dan itu bagus banget kalau datang, tidak terlalu banyak ornamen, itu simple dan elegan banget. Waktu saya dekor wedding juga di tentnya di tangganya itu juga cuma pakai dua macam. Jadi pakai dua aja. Nah ini cara menghias itu ya produk kalian. Jadi ini di tengah-tengah jangan lupa pakai banget. Jadi kalau di rumah kalian punya produk, kalau mau foto itu simple banget, tinggal ada satu tatakan lah ya, tatakan lalu dialas dengan daun monstera, baru diletakkanlah produk-produknya. Produknya paling depan itu produk, itu baru di tengah-tengahnya itu kasih vas atau jar seperti ini, yang undakan, ada yang pendek, ada yang agak tinggi, jadi kelihatannya bagus. Tinggal dua macam bunga itu aja, tapi terserah kalau mau diaplikasikan. Cuman kalau ngaplikasikan untuk untuk centerpiece, jangan terlalu banyak bunga ya. Centerpiece itu simple, jadi bukan dekor ini ya, bukan dekor yang buket gitu atau floris yang high ya. Jadi kita cuma ini aja, cuma yang simple. Nah itu saya contohin cara dekor ini ya, cara dekor produk centerpiece. Jadi background, terus produk di tengah, di depan baru jar, terus bunga-bunga bisa ditaruh di kiri kanan. Simple banget. Jadi bunga itu kalau untuk centerpiece itu ingat ya, centerpiece itu kecil dan nggak banyak macam. Dia cuma satu ini aja, cuma satu macam aja. Jadi ditaruh di tengah-tengah, di bunga dan daun. Tuh. Paling banyak centerpiece itu sih pakainya bridesmaid dan atau peacock. Peacock itu bunga yang kecil-kecil ya, yang putih-putih kalau saya tahu. Nah, kalau enggak bunga mawar dengan daun. Jadi biasanya seperti itu sih. Jadi memang kalau centerpiece itu memang enggak terlalu banyak bunga, karena memang
tempat medianya juga, media jarnya atau kelasnya itu cuma single. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilakukan di mana aja. Kalau di dapur lebih enak lagi. Malam saya pernah dekor itu dari batang serai. Batang serai yang tinggi itu yang panjang tinggal diikat pakai tali rami. Terus dikasih sedikit hiasan dari bunga peacock dan dedaunan. Ya simple gitu. Buat centerpiece lain ya wangi juga, wangi dari serainya. Kayu manis juga bisa, batang kayu manis digenggam segenggam ini diikat sama tali rami, dikasih ornamen dry lemon, baru dikasih bunga. Sudah simple banget. Dia tinggal ditaruh di tengah-tengah meja gitu, pakai alas alas piring kayu atau namanya plate, itu tinggal di alas daun sedikit itu biar lebih komposisi warnanya bagus. Itu tinggal ditaruh aja di tengah-tengah. Biasanya centerpiece itu kalau acara yang kayak kayak IT, terus launching, terus biasa buat kalau di rumah di foyer, di ruang tamu, terus di ruang makan gitu kan, di tengah-tengah. Seperti itu sih. Tapi lebih banyak centerpiece itu foyer. Jadi kalau foyer itu meja yang nempel ke titik ya. Biasanya di atasnya ada kaca. Biasanya seperti itu. Ya simpel banget sih. Jadi segitu aja penjelasannya Mbak Ika, Mbak Lili. Jadi yang nama centerpiece itu nggak ribet, nggak harus banyak macam bunga, nggak harus pakai teknik kayak ikebana atau apa, nggak perlu. Jadi temanya centerpiece itu kalau menurut saya sih lebih ke plastik ya, karena memanfaatkan lebih banyak memanfaatkan ini botol-botol kaca bekas gitu kan. Nah saya jar kayak gini lebih dan ini juga simple, dia nggak pakai yang apa sih yang pas-pas yang sangat rumit atau yang sangat art banget, enggak, dia hanya simple, benar-benar simple kalau itu. Jadi kalau centerpiece juga bisa juga itu ampas itu ditaruh oasis, tinggal ditancap-tancapin aja. Intinya itu aja, daun, gerombolan daun di pinggiran, baru di tengahnya cuma geset. Jadi nggak banyak macam. Beda ya sama floris. Floris itu atau dekor untuk wedding, untuk untuk hand bouquet itu beda. Jadi kalau hand bouquet itu ada macam-macam bunga. Kalau centerpiece itu simple banget. Ya simple judulnya gitu. Jadi seperti itu Mbak Ika. Oke, jadi memanfaatkan barang-barang yang nggak ribet banget ya Bu, kayak Iya. yang jualnya juga nggak terlalu tinggi, tetapi malah justru bisa merelaksasi ruangan di rumah kita seperti itu ya Bu ya? Betul, tampilan juga lebih indah, nggak banyak, apalagi kalau tempat minimalis itu makin elegan banget gitu. Di meja juga misal kalau lagi belajar juga itu lebih elegan, lebih simple, karena yang lebih terlihat tuh ya namanya centerpiece, cuma di tengah-tengah gitu, buat pemanis, seperti itu Mbak. Oke, apalagi sekarang itu kan sedang booming-boomingnya kayak yang estetik atau yang Ya, instagramable ya Bu ya? nah betul, jadi itu juga bisa juga buat mockup gitu kan, jadi ada background, terus ada sedikit ornamen lah, terus ini centerpiece bisa jadi bagian dari mockup buat untuk foto produk. Nah jadi jas ini aja, jas buat pemanis aja, ornamen. Biasanya sih buat kalau ada centerpiece itu biasanya kayak buat produk produk minuman atau skincare, itu simple banget. Jadi kelihatan lebih indah aja gitu Mbak. Jadi semua orang bisa bisa kok, anak saya aja kayak bisa ikutin bikin, karena simple banget gitu kan, nggak harus yang kursus yang macam-macam, enggak. Ini semua orang bisa lakukan di rumah. Center itu intinya simple.
nggak harus yang pakai apa bunga yang mahal, enggak. Dan dia juga bukan tipikal bunga yang harus yang apa namanya, bukan tipikal bunga yang serumpun, yang tinggi kayak lili atau kayak apa namanya anggrek, enggak. Center itu cukup satu macam bunga. Simpel aja. Paling banyak sih center itu bunga peacock, krisan, terus mawar. Jadi single, jadi harus disatu-satukan enggak. Jadi cukup satu atau dua macam ya. Jadi seperti itu. Oke. Lalu Bu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat centerpiece itu apa saja sih Bu? Yang perlu diperhatikan dalam membuat centerpiece itu clean. Jadi harus tampilan harus bersih, harus jernih, harus simple. Centerpiece itu simple banget. Jadi seperti ini, tinggal dikasih dikasih seperti ini gitu kan, dikasih bunga satu macam atau bunga atau daun gitu kan, udah ditaruh aja. Seperti yang tadi saya contohkan itu contoh centerpiece yang simple banget. Bahkan teman saya pakai gelas pernah. Gelas gelas apa namanya, gelas sloki, gelas wine. Nah, itu indah banget gitu. Karena dia nggak perlu harus yang dengan tatanan yang sedemikian rupa, nggak perlu gitu. Dia simple banget. Dan itu bisa diaplikasikan di tempat-tempat yang yang nggak terlalu ribet gitu. Jadi yang slim, yang botol atau yang pokoknya yang nggak terlalu ribet lah Mbak. Nggak harus yang harus tempat khusus gitu buat buffet, enggak. Pokoknya intinya simple. Ya, dan satu lagi centerpiece itu lebih ke rustic. Ya, rustic itu lebih ke lebih antara natural dan vintage gitu. Dan ini biasanya paling banyak dipakai tuh ini hiasan paling banyak sih tali rami dipakai. Jadi itu ornamennya. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan itu kebersihan dan juga rustic ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi centerpiece juga gak banyak sih, pokoknya simple. Ini paling gampang banget dilakukan oleh orang. Saya juga menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Batang serai, terus batang kayu manis. Udah tinggal diikat dengan tali rami. Simple banget. Oke, karena bahan-bahannya juga bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya Bu ya? Betul, jadi kita nggak perlu harus yang sengaja datang ke florist gitu, beli macam-macam bunga yang mahal yang segala macam, enggak. Karena centerpiece itu simple banget. Intinya simple aja. Simple and elegant ya. Iya Bu. Jadi seperti saya itu waktu itu ya Bu, pernah lihat nih orang-orang lagi cariin kayak rumput-rumput di lapangan gitu Bu. Saya tanya itu buat apa sih Mas gitu. Ternyata mau buat foto produk Mbak kayak gitu. Wah ternyata nggak usah mahal-mahal nih, karena di lapangan juga ada. Bunga-bunga liar juga bisa dijadiin dijadiin centerpiece atau dijadiin ornamen bisa, tapi jangan terlalu banyak. Intinya jangan terlalu banyak macam. Intinya satu macam atau dua macam sudah gitu. Banyak kok Mbak bunga-bunga yang pinggir liar yang di jalan bisa gitu. Terus saya pernah dekor pakai bunga ini daun sukun. Daun sukun kan bagus tuh, keras dan bisa jadi background. Jadi gampang banget kayak gitu. Itu juga daun tadi monstera juga paling banyak sih buat dekor, daun monstera gitu. Banyak sih Mbak. Bunga melati, tahu melati Belanda? Itu paling banyak juga, tapi lebih banyak buat di foyer ya, buat di kayak di gerbang gitu. Nah, tapi kalau centerpiece intinya sih simple banget. Dan gak mahal. Lalu Bu, untuk centerpiece itu kan menggunakan bahan-bahan yang memang kayak seperti bunga, daun, itu biasanya untuk berapa lama Bu? Itu biasanya bertahannya kan pakai air ya, harus tetap ada air. Itu kurang lebih 2-3 hari. Jadi setiap hari itu potong batang sedikit. Jadi memang kalau naruh
bunga itu batang potong dahannya itu, batangnya itu jangan terlalu pendek karena dia umurnya cuma tiap hari itu harus dipotong. Batangnya itu kalau kelamaan dari potong dia akan kayak ada busuk gitu, enggak. Jadi harus dipotong gitu. Itu 3 hari. Penting ganti air. Berarti kalau untuk jangka waktu yang lama nggak bisa ya Bu ya? Sama aja, nggak bisa semua namanya bunga udah dipotong, udah ekor itu nggak bisa sampai 10 nggak bisa. Paling lama itu 3 hari. Oke, 3 hari. Lalu tiap hari itu tiap dan Oke. Lalu selanjutnya Bu, fungsi dari centerpiece itu sendiri apa sih Bu? Selain untuk merelaksasi. Selain merelaksasi ya memperindah sih Mbak. Memperindah tampilan juga dekor juga dan juga untuk menambah seni sih, lebih ke seni juga. Jadi centerpiece itu biasanya kan kalau meja polos aja kan, atau enggak di samping di ruang tamu juga kan biasa semua meja pasti polos. Nah kalau dipakai ini jadi kelihatan lebih indah dan lebih elegan, lebih ke memperindah ruangan sih, lebih memperindah suasana. Jadi seperti itu Mbak. Oke. Lalu selanjutnya Bu, nah untuk ketika kita akan membuat sebuah centerpiece dan diletakkan di meja, itu mejanya bagusnya pakai taplak nggak Bu? Ada yang bagus pakai taplak, ada yang enggak. Kayak foyer, meja yang di dinding itu, yang nempel di dinding itu nggak pernah pakai taplak ya. Dia hanya pakai kayak alas gitu kan. Kayak ya daun atau taplak putih yang kecil gitu kan. Nggak harus menutupin semua. Nggak. Jadi kalau center itu simple, kecil dan nggak perlu harus pakai ornamen yang banyak. Jadi cukup pakai taplak atau alas, taplaknya yang kecil ya, atau enggak alasnya daun, terus atasnya ditaruh centerpiece gitu. Jadi mempercantik aja sih, itu Mbak. Oke. Kalau menurut Ibu Wiwin sendiri bagusnya pakai taplak nggak Bu? Apa tergantung penempatannya? Tergantung penempatannya. Jadi kalau di foyer itu nggak indah banget kalau ditutupin taplak, karena foyer itu biasanya meja yang separuh, yang setengah ya, biasanya yang nempel di dinding itu nggak perlu harus ditutupin. Terus meja tamu itu juga nggak perlu harus ditutupin, tergantung ya. Ada meja tamu yang pendek yang dari kayu jati itu kan biasanya itu justru harus diekspos kayunya. Jadi si centerpiece cukup ditaruh di tengah-tengah. Kalau di meja makan ya pakai, tapi biasanya saya pakai nampan lagi, pakai wood stopper gitu kan, jadi lebih estetik aja. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang tadi dilihat lebih di window, jadi jendelanya kelihatannya biasanya kalau buat foto sih, jadi kayak ada refleksi, ada bayangan, ada shadow dari centerpiece-nya. Jatuhnya nanti bagus. Jatuhnya nanti kayak Instagramable banget deh. Betul. Jadi biasanya seperti itu. Oke. Lalu Bu, untuk bahan-bahan sendiri Bu, biasanya apa saja sih Bu yang dibutuhkan? Biasanya itu cuman cutter aja, terus tali rami, gunting, botol jar, botol selai. Nah, Bunda Erna nih gudangnya botol nih. Saya pernah dapat botol dari Bunda Erna. Ini saya lilit sama tali rami, terus saya buat taruh centerpiece, tinggal diisi sama bunga. Udah simple banget sih Mbak. Jadi nggak kita mau centerpiece itu intinya sih memanfaatkan barang yang ada di rumah aja, dan nggak harus yang pakai vas yang spesial gitu. Enggak. Centerpiece itu simple. Maaf baru bisa masuk. Iya, tadi macet. Salam. Iya. Telat. Biar rame.
Nah ini kita PPKM udah nggak ada ya PPKM. Masih ada loh Bu. Tadi saya dari sini macet banget. Sampai nggak sempat beli bunga. Sampai rumah tuh udah macet. Jadi ya untung udah ada videonya. Paling tidak gambarannya yang namanya centerpiece itu simple banget ya. Buat Bunda Erna Yuan punya banyak tuh centerpiece. Mau yang artifisial, yang fresh juga ada. Gampang banget. Kalau di rumahnya Bunda Erna, saya selalu tertarik sama bunganya tetangga tuh. Bunga melati tetangga. Bunga melati tetangga lebih hijau ya. Iya, bunga melatinya tetangga Bu Erna tuh kan bagus tuh di ini ya, foyernya di apa? Iya, pakai rambatan. Pagar rambat itu kalau buat dekor wedding itu bagus banget. Oh sama mahal ini air mata pengantin. Itu bagus tuh kalau buat dekor. Biasanya saya dekornya buat di foyer, terus di kursi itu rustic banget itu. Cuman mahal karena pasti dipelototin sama orang. Jadi gitu ya teman-teman, yang namanya dekor centerpiece itu nggak perlu mahal. Jadi manfaatkan media yang ada di rumah. Jadi terus bunganya pun simple, dia hanya pakai 2 macam. Biasanya krisan yang putih dengan daun-daunan, udah seperti itu aja. Dan dia nggak perlu harus bergerombol ya. Kalau bergerombol itu udah nggak estetik banget. Jadi simple aja, cukup daun dan bunga secukupnya. Terus tali rami jangan lupa. Jadi biar kelihatan sedikit klasik dan estetik, udah jadi gitu. Bisa paling kalau lagi budget taruh di tengah-tengah. Tinggal ditambah kalau nggak punya botol jar ya serai aja itu bagus banget itu. Saya pernah dekor itu dibawa sama tamu. Jadi serai itu 6 batang yang tinggi segini serainya saya potong, terus saya ikat tali rami, dikasih bunga sedikit, kasih daun pandan, jadi lebih ke herbal kan, wangi juga. Itu pulang kalau saya acara dibawa pulang Mbak. Iya, jadi Mbak ini bisa saya bawa pulang ya? Boleh. Boleh dengan ini. Jadi mau bawa pulang. Oh ini bagus banget buat di ruangan saya, bisa wangi ini. Jadi seperti itu, simple ya teman-teman. Yang namanya centerpiece itu nggak perlu harus yang gimana gitu kan. Kan kalau itu banyak kan harus kursus tekniknya tuh, kadang saya ribet. Saya aja nggak sanggup gitu kan. Saya banyak banget tekniknya, motongnya juga harus yang menghilang, terus penataannya juga harus yang ribet ya kalau itu banyak. Kalau centerpiece ini simple banget, sangat simple, semua orang bisa gitu Mbak. Oke, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan kayak cara pengguntingannya atau yang lainnya, itu tidak terlalu itu ya Bu, terfokuskan ke situ. Tidak harus seperti itu, asal motongnya itu jangan terlalu pendek, disesuaikan dengan jarnya ya, dengan jar, dan kita prediksi untuk 3 hari. Jadi setiap hari, kalau misalnya besok itu potong sedikit batangnya, jadi supaya untuk memudahkan menyerap air juga diganti lagi. Jadi centerpiece itu cuma bertahan 3 hari sih, 2-3 hari. Jadi seperti itu, nggak ada teknik khusus sih untuk potong bedahannya harus nyilang atau nyerong, itu nggak, cukup potong aja gitu. Oke. Lalu untuk perbandingan airnya sendiri itu harus berapa itu sih Bu untuk satu wadah? Perbandingan air itu kurang lebih ya 50 50-50 sih, jadi setengah dari jar ini. Jadi jangan sampai full. Karena sampai full dia akan merendam batang, kemungkinan batang bawah yang akan itu kan daun pohon krisan itu kan rentan ya, gampang pembusukan batang. Jadi jangan banyak gesekan juga. Jadi udah 3 hari, tiap hari dipotong ujungnya aja. Jangan dipatah-patahin gitu, dipatah dia akan
ada batang yang busuk gitu. Jadi lebih baik digunting. Oke. Gunting pakai gunting. Kalau dipatahin kadang ya ada yang busuk. Jadi seperti itu. Oke. Eh, untuk itu Bu, kan tadi kan di video yang kedua itu kan menggunakan wadah yang besar ya Bu ya, pembuatan Ya, sajiannya. ya. Nah itu untuk wadah besar dan wadah kecil itu cara penataannya sama nggak sih Bu? Beda. Cuman saya pakai yang simple. Itu centerpiece yang biasa itu kan agak panjang tempat tisu kan. Tempat tisu ditaruh itu oasis yang sudah dibasahin dialas sama plastik dulu biar nggak basah ya. Nah, jadi cukup itu aja. Itu biasanya biasa dari meja makan. Kenapa pakai tempat tisu? Karena dia medianya panjang, persegi panjang. Jadi kalau ditaruh satu doang, ini kurang estetik sih. Itu panjang banget, Mbak. Itu biasa media tempatnya, media place-nya itu lebih panjang. Makanya pakai yang ini biar balance. Tempat untuk dekornya itu lebih panjang gitu. Dan ya itu satu lagi itu nggak perlu harus yang banyak macam. Bunganya cukup satu atau dua gitu. Tinggal tancap-tancap aja. Itu udah basah kok Mbak. Sama kayak yang itu, dia juga bisa bertahan sampai 2 atau 3 hari gitu. Oke. Kalau pakai daun Bu, itu daunnya digerombolkan atau enggak sih Bu? Daunnya jangan digerombolin. Biasanya kalau untuk yang media panjang itu dia nutupin pinggir-pinggirnya. Jadi pokoknya sepanjang pinggirnya dulu ditutupin. Jadi kelihatan nanti di tengah itu tinggal nancepin bunganya gitu. Jadi indah. Kayak di taman gitu kan, pinggirannya tuh daun semua, baru di tengah-tengah tuh bunga. Jadi seperti itu. Kadang di tengah-tengahnya juga dikasih lemon, buah lemon. Jadi komposisi warnanya hijau, putih, kuning gitu. Oke. Tergantung sih Mbak. Buah lemon saya taruh, terus saya sisipin bunga-bunga krisan juga indah kok. Simple banget kok. Oke. Itu untuk komposisi warna juga mempengaruhi Bu? Mempengaruhi. Jadi kalau centerpiece itu nggak pernah banyak warna. Dia cukup dua warna. Merah, putih, hijau. Hijau itu daun ya, merah putih bunganya itu, atau enggak putih aja seperti itu, atau kuning dengan putih. Jadi nggak pernah banyak tabrakan warna ya, kayak hand bouquet, terus juga kayak bunga buat kan ada tuh bunga buat ucapan duka segala macam. Nah itu dia nggak seperti itu. Kalau centerpiece itu cukup simple, enggak. Oke. Lalu untuk tali, tadi kan tali menggunakan tali rami ya Bu ya? Iya, tali rami. Apakah boleh menggunakan tali yang lain Bu? Sejauh itu estetik boleh. Temen saya pernah pakai tali dari ini makrame yang warna putih juga bisa. Jadi macam-macam sih Mbak, tergantung. Tapi kalau yang kalau centerpiece kan kecil tuh media tempatnya, place-nya itu kan kecil. Lebih banyak sih pakai tali rami Mbak. Oh, oke. Kadang ada juga teman saya pernah pakai kulit jagung yang sudah dikeringkan. Itu estetik banget, tinggal dipilin-pilin terus dililit, keren. Tinggal sedikit dikasih lem, luarnya dikasih buah-buahan kering gitu, simple. Tinggal diselipin tuh sedikit daun kecil sama bunga, sudah. Jadi nggak terlalu banyak ornamen. Simple banget ya Bu, padahal hanya simple pakai banget. Jagung. Iya, simple banget kok Mbak. Dibuang, Iya, jadi kalau kayak kayu manis gitu kan, itu bisa dipakai buat ini juga Mbak, buat sebagai dekor juga. Itu terus kayu manisnya yang agak panjang ya Mbak. Kan ada tuh kayu manis yang kadang kalau di pasar sih ada yang
50 cm, ada yang 60 cm, bahkan ada yang 1 meter tinggal dipotong-potong gitu kan. Minta yang ukuran sekitar 20 atau 10 cm, itu tinggal ditaruh, dililit sama tali rami, ditambah sama ornamen yang warnanya agak sedikit ini ya, agak sedikit terang kayak kuning kayak gitu, kuning dan hijau, terus juga putih dan hijau gitu. Kalau merah enggak, not recommended ya, karena akan mati warna cinamonnya, kayu manisnya gitu. Sama kayak serai juga kayak gitu, cukup simple, tapi kegunaannya lebih bagus lagi karena dia sebagai aromaterapi juga. Kalau serai sebagai centerpiece sekaligus sebagai aromaterapi karena wangi banget gitu Mbak. Jadi malah double ya Bu manfaatnya? Ya, manfaatnya double. Jadi emang pokoknya namanya centerpiece itu easy, gampang banget dan simple. Intinya itu. Lalu untuk masalah background sendiri Bu, backgroundnya itu biasanya polos atau ada motifnya atau menyesuaikan saja Bu? Biasanya sih polos. Kalau buat foto produk ya, kalau foto produk biasanya polos. Jadi menyesuaikan tidak beda dari warna bunganya. Misalnya bunganya warna putih, backgroundnya tuh warna pink atau warna coklat gitu. Jadi biar hidup di bunganya, biar hidup gitu. Kalau untuk bikin foto produk, di belakangnya dikasih sedikit ornamen. Kalau mockup sih biasanya udah lengkap, ada kotak-kotak kayu, balok-balok kayu, terus bulat-bulat ya, tinggal ininya di tengah, baru foto produknya ditidurin kayak gitu. Banyak sih tekniknya, tapi yang jelas yang namanya centerpiece buat di ruangan atau buat foto produk, intinya simple gitu, sederhana tapi estetik. Oke. Dan instagramable kalau bahasa anak sekarang mah. Pasti carinya yang instagramable Bu. Ya, karena biasanya itu sih anak-anak sekarang nih, saya lihat hampir semua milenial, saya lihat foto produknya itu di pinggir jendela, ada cahaya, terus ada centerpiece, terus produk. Jadi kelihatannya instagramable banget gitu. Itu milenial kebanyakan sekarang gaya fotonya seperti itu. Di bawah cahaya matahari pagi ada pantulan, udah jadi di pinggir jendela kayak gitu. Backgroundnya warna putih atau warna pink, jadi deh. Tapi keren, pas di post di Instagram tuh keren banget. Gitu Mbak. Betul. Lalu Bu, untuk perbandingan foto produk nih, kayak kalau dari produknya sendiri itu banyak, apakah untuk centerpiece-nya juga harus ikut banyak Bu? Kayak jenisnya kayak gitu? Centerpiece cukup satu sih Mbak, cukup di tengah, karena dia buat balance aja, buat pemanis aja. Tapi komposisi dari produk tuh merendah. Jadi centerpiece di tengah, komposisi produk tuh kalau bisa ditidurkan atau di spray, di sprinkle, ditabur kayak gitu, baru di belakangnya. Jadi dia pilihannya mau di depan atau di belakang, itu aja sih. Oke. Maaf ya Bu, tadi jaringannya bermasalah ya. Iya. Oke, tadi sudah sampai di foto produk perbandingan ya Bu? Ya, jadi intinya foto produk itu harus ditaruhnya di tengah. Centerpiece-nya ditaruh di tengah. Produknya ada pilihan mau di belakang atau di depan gitu. Jadi harus kelihatan di centerpiece tidak sama ya, kedudukannya nggak sama. Jadi harus ada ini pembedanya. Jadi seperti itu. Yang tadi contoh tadi tuh, itu seperti itu.
Oke. Jadi harus tetap simple ya Bu, tapi elegan seperti itu ya. Iya. Jadi nggak harus menuntut pakai bunga yang mahal, enggak. Yang selama ini saya tahu, yang namanya centerpiece itu yang small gitu, yang kecil itu cuman bunga krisan, bridesmaid, peacock atau mawar jacket gitu. Nggak pernah tuh pakai namanya lili atau apa gitu, jarang. Lili itu mehong banget, mahal banget. Mawar juga paling mawar yang standar gitu kan, bukan mawar yang bagaimana gitu. Azalea juga jarang. Jadi bunga-bunga yang satu genggam itu biasa sih antara 15.000 sampai 25.000 sih, tergantung floris mana yang ngejual. Kalau di lingkungan saya sih 25.000 tapi bagus. Kalau yang di pinggir jalan ada yang 15.000 tapi kadang karena pepantul cahaya terus panas di pinggir jalan agak sedikit kurang bagus sih. Gitu. Jadi dilihat dari fresh enggaknya dari bunganya itu gitu Mbak. Oke. Lalu untuk dari segi botol nih Bu, itu boleh pakai botol apa aja atau ada macam-macamnya? Boleh pakai botol apa aja sih. Yang selama ini saya selalu dekor ya botol-botol jar kayak gini, bahkan botol marjan pernah, tapi ya itu ujung lehernya itu selalu dililit dulu terus di tengah badannya itu juga dililit, dikasih dedaunan atau dikasih dry lemon, jadi kelihatan komposisinya bagus gitu. Cuman itu aja sih Mbak, nggak harus yang pakai pas yang gimana gitu, yang kontemporer atau yang artistik, nggak, simple aja. Dan tergantung medianya kecil, bulat atau persegi panjang. Kalau panjang terus, kalau panjang gitu kan ada tuh meja makan yang panjang banget tuh sampai kurang lebih ya hampir 80 cm gitu. Kayaknya kalau dikasih centerpiece kecil gini kan nggak elegan banget, jadi makanya harus pakai centerpiece yang kayak tadi tempat tisu tuh, jadi kita menyesuaikan. Jadi kalaupun di tengah-tengah taruh itu tetap kelihatan gitu, kelihatan indah. Tapi kalau cuman udah bentuknya panjang dikasih centerpiece-nya segini ya nggak indah namanya, estetik gitu Mbak. Oke, jadi menyesuaikan dari tempat yang akan ditaruh centerpiece juga ya Bu ya? Iya, betul. Seperti itu. Teman saya pernah bikin centerpiece dari ini loh, media tahu poci keramik itu. Nah itu indah banget malah. Jadi kelihatan cantik banget dari poci, terus atasnya dikasih bunga, cuman daun sama bunga satu macam, jadi keren banget. Jadi itu aja udah simple kok. Apa yang ada, dia pikir wah ini agak sompel sedikit, pecah ujung mulut itunya, tutupannya, terus tutupannya hilang gitu kan, diapain ya, dibuang, sayang jauh-jauh dari Jogja belinya. Akhirnya dililit sama tali rami, jadi tempat centerpiece dan keren banget gitu. Jadi kita manfaatin barang yang ada di rumah aja. Jadi tidak perlu mahal-mahal ya Bu? Betul. Kalau saya kadang pengguna apa aja yang ada di rumah yang kira-kira bagus nih buat centerpiece, buat tempat foto. Nah, yuk mari. Bekas botol ikan cupang juga bagus. Mana yang punya ya? Betul. Punya Bunda Erna tuh. Saya kalau ke tempatnya Bunda Erna ngincer itu botol. Buat dekor Bunda, maaf ya. Buat dekopet juga bagus. Gitu. Oke. Lalu untuk lebih bagusnya itu untuk centerpiece-nya itu terkena sinar matahari nggak sih Bu? Nggak. Kalau bisa mungkin jangan, karena
itu akan mempercepat usia, Oke. akan mempercepat usia bunga gitu, karena udah dicabut dari akarnya, jadi otomatis usianya pasti akan pendek. Jadi kalau bisa di tempat yang sejuk, jangan kena sinar matahari gitu, dia akan cepat layu. Yang jelas layu sih dan nggak indah dipandang. Tapi kalau cuma buat foto sebentar taruh di pinggir jendela gitu kan, supaya ngambil jatuh sinar mataharinya kena produk gitu kan. Coba lihat deh foto-foto produk anak milenial sekarang, banyak kan pakai gitu, yang di pinggir jendela lah, yang bunga cuman kayak padi gitu doang gitu. Itu banyak, tapi jatuhnya estetik banget, instagramable banget karena simple. Tapi kalau seperti itu tidak mempengaruhi umur itunya, Bu? Apa dari tanaman atau langsung dipindahkan, jangan terus-terusan ditaruh gitu. Namanya bunga udah dipotong ya kan, udah dicabut dari akarnya, dia akan walaupun dikasih air tetap usianya nggak akan lama. Apalagi udah kena sinar tepat, tetap harus dalam suhu ruang. Oke, jadi bagusnya jangan itu ya Bu ya, tidak terkena sinar matahari ya Bu. Betul. Oke. Lalu untuk centerpiece sendiri biasanya digunakan di ruangan apa saja sih Bu? Centerpiece itu biasanya ya itu biasanya kalau acara launching itu biasa ditaruh di tengah-tengah meja. Terus ada juga buat di tempat kayak wedding souvenir di tengah-tengah gitu kan. Souvenir dijejer, terus baru di atasnya centerpiece, atau enggak di tengah-tengah meja, atau enggak pas pintu masuk. Nah, itu centerpiece tuh biasanya ada gitu. Kadang saya pernah bikin centerpiece tuh pas untuk naruh ini undangan. Jadi kayak nomor kursi, nomor meja. Saya taruh nomornya gitu di jejer di meja, centerpiece-nya di tengah-tengah. Tetap kelihatan indah gitu, karena memang amplopnya itu si bentuk tempat kursi atau meja buat undangan itu emang kayak bentuknya kayak amplop gitu kan. Amplopnya aja udah rustic, jadi tinggal dihias di pinggir meja sampai ke tengah meja, tengah-tengahnya centerpiece. Itu indah banget gitu Mbak. Oke. Kalau di ruangan rumah biasanya di ruangan apa saja Bu? Di tengah meja makan, di meja ruang tamu, bisa juga di di foyer. Biasanya ada meja di pinggir pintu. Biasanya ya itu yang ada kacanya. Biasanya kayak gitu. Jarang juga sih yang pakai taplak kalau udah ada centerpiece. Ya, centerpiece itu biasanya udah pakai taplak yang bulat kecil gitu Mbak. Dan kalau meja kayu itu nggak harus ditutupin. Justru kalau meja kayu itu harus terekspos kayunya, karena kayunya yang harus ibaratnya harus dipegang. Jadi kayunya yang harus kelihatan. Jadi si centerpiece itu di tengah-tengah. Jadi seperti itu Mbak. Oke, kayunya justru yang membuat kesannya menjadi lebih estetik ya Bu? Iya betul. Tapi kalau kayu jati jarang banget tuh ditutupin taplak. Jalan nggak indah, malah udah ditutupin taplak. Buat apa beli jati mahal-mahal? Jati itu mahal. Supaya tahu kalau itu kayu jati ya Bu? Iya, beli jati nih mahal. Jadi itu biasanya seperti itu sih Mbak. Sekarang itu udah jarang sih orang pakai taplak ya, karena lebih ke medianya ya centerpiece, atau enggak pakai pun taplak bulat tapi di atasnya ada kayak pas bunga atau apa gitu. Jadi seperti itu. Lalu hal apa sih Bu yang mendukung centerpiece itu menjadi lebih maksimal? Ya, hal yang lebih maksimal itu tentu kebutuhan ya. Kebutuhan rumah yang minimalis, ada. Saya punya teman rumahnya dia pengantin baru, rumahnya minimalis banget, mentang-mentang cuman minimalis, jadi warnanya kayak putih semua, jadi kesannya pucat gitu kan. Nah, di centerpiece ini buat pembalance, buat penyeimbang biasanya. Jadi
dia taruh di meja makan, terus di ruang tamu, terus di foyer gitu. Bahkan di depan, meja di depan itu di pintu dikasih juga. Seperti itu Mbak. Biasa buat penyeimbang sih Mbak. Apalagi rumah-rumah minimalis itu kan emang minimalis itu, jarang minimalis itu jarang banget barang-barang yang banyak-banyak, yang lebar, yang sempit, yang nggak indah dipandang mata lah. Semakin kecil semakin bagus gitu. Intinya itu sih Mbak. Oke, nggak terasa ya Bu, kita sudah ngobrol-ngobrol selama 1 jam nih. Oh, 1 jam ya? Iya. Ini tabelnya berapa menit ya tadi? Iya Bu. Wah, baru kali itu, nih penasaran, saya udah meriang tadi. Iya, setelah melewati trouble ya Bu, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi intinya memang centerpiece itu buat pembalance ya, buat buat memperindah ruangan, tapi tidak harus yang tidak harus yang heboh gitu. Centerpiece itu simple banget, nggak harus yang mahal juga, karena buktinya saya pakai batang serai pun kelihatan estetik gitu Kak. Oke, teman-teman. Jadi materi pada malam hari ini menurut saya sangat bermanfaat sekali nih. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk menggunakan barang-barang yang mungkin bisa dibilang sudah jarang kita pakai, itu malah justru bisa memperindah ruangan-ruangan yang ada di rumah kita ya Bu ya. Iya. Nah, saya ada challenge nih buat teman-teman ini. Besok posting centerpiece, hasil karyanya, nanti tag IG-nya West Java yang bagus, nanti saya kasih souvenir. Oke, ada ketentuan lain Bu? Ya, ketentuannya pokoknya bikin centerpiece dari barang yang ada di rumah. Nggak boleh beli ya, tantangannya nggak boleh beli pas itu Bu. Pokoknya kayak ini nih, botol selai, bisa juga batang serai, terus batang kayu manis, pokoknya seestetik mungkin. Ditaruhnya bisa di meja makan, bisa di sama foto sama produknya boleh, lalu tag Instagram West Java Mahakaya. Nanti yang bagus saya kasih souvenir. Oke, untuk pengumpulannya sampai kapan Ibu maksimal? 2 hari dari terhitung dari ini sampai hari Minggu. Hari Minggu. Jadi hari Minggunya kita umumkan atau hari Senin ya Bu? Hari Minggu saya umumin. Oke. Minggu ya. Ya. Nih buat ada fotonya kan Mbak? Nih. Ya, itu. Jadi teman-teman, jadi challenge saya seperti itu. Bu Erna, Mbak Sasi, Mbak Wida, Mbak Hesti, bikin foto centerpiece dari barang yang ada di rumah, lalu post di Instagram dan tag West Java Mahakaya. Nanti dapat souvenir dari Afternoon Tea. Wah, keren nih. Besok di Telegram juga harus di-follower ya Bu ya. Iya, Bu Erna ayo coba. Paling jago nih. Banyak soalnya. Kalau dibilang barang yang ada di rumah paling banyak kali Bu Erna. Bu Erna gundangnya nih. Rumahnya kayak kantong Doraemon. Semua ada. Saya suka banget tahu ke rumah Bu Erna. Banyak pernak-perniknya dan lucu-lucu. Wah, estetik sekali Bu. Iya, ya Bu Erna ya. Oke, ada lagi yang lain Bu? Nggak ada. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin mau jasa bikin centerpiece, mau bikin dekor. Yuk mari.
Silakan tanya sama saya. Oke, bisa langsung kontak ke Bu Bibi nih. Iya, boleh karena basically saya juga di event dekor untuk dekor kalau wedding saya bisa sama teman, tapi kalau dekor untuk ya kayak bridal ulang tahun itu saya bisa sendiri. Untuk afternoon tea, acara ngopi-ngopi cantik sore hari juga biasanya saya handle sendiri. Wah, karena keren. gampang. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Erna, Mbak Sasti, Mbak Bu Hesti, kayaknya banyak banget nih. Mbak Wida, wah ada 30, ada 40. Oke. Mungkin sejauh ini belum ada yang bertanya ya. Mungkin bisa ditanyakan besok saat telebinar ya Bu ya? Iya, telebinar. Sinyalnya nggak bagus, sinyalnya ini kok hilang. Daerah sini tuh sinyal tuh berantem. Ada towernya ada 3. Tower Telkom, Excel dan Indosat lah berantem tuh. Aduh. Sinyal. Tadi masuknya juga susah. Nah ini barusan nggak ada suara nggak? Iya, tadi lama banget. Jadi saya niatin nih tadi baru isi kuota pakai Telkom paling kencang. Cuman di awal aja agak kita. Iya, tadi di awal agak putus-putus Bu suaranya. Gimana Bu Erna? Bisa Tadi sepotong ke bagian ujungnya aja. Besok di Telegram. Lihat besok di Telegram. Ada challenge barusan ujungnya aja ke bagian Bu. Ada tantangan nih Bu Erna. Bikin foto ini Bu, bikin foto centerpiece. Terus di post di Instagram, tag siapa maha kaya, nanti ada hadiahnya. Ya besok lihat dulu Telegram. Oke. Tadi nggak nyimak sih. Oh iya, siap. Udah sinyal ya Bu Erna ya? Iya, ke bagian ujungnya aja ini. Ya, sinyal memang air ini nggak tahu mau selesai baru masuk. Oh. Cari sinyal tuh kayak cari Pokemon Go. Masih hadap ke mereng dikit, geser dikit, udah hilang sinyalnya. Oke, untuk step by stepnya bisa dijelaskan lagi besok di Telegram ya Bu ya? Ya, bisa dijelasin di Telegram. Pokoknya center itu bisa dilakukan sama siapa aja kok. Ngajarin anak-anak kecil juga bisa, gampang gitu kan. Karena ini medianya simple, nggak ribet. Ini bukan kelas Kebana ya. Pokoknya ini yang bisa dipelajari oleh orang. Makanya saya pengen banget bikin kelas khusus yang kalau sudah offline saya pengen bikin kelas centerpiece karena ini ada erat kaitannya dengan para UKM atau para teman-teman yang punya produk, jadi itu bagus banget buat tampilan buat foto produk gitu. Jadi saya pengen banget bikin itu. Mudah-mudahan terlaksana ya. Amin. Ya, amin. Semoga bisa terlaksana ya Bu ya. Iya. Oke. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Silakan. Ya, sih. Kayaknya dari video juga sudah jelas ya, karena simpel banget sih centerpiece itu. Oke, jadi kita lanjut besok ya Bu, sharing-sharingnya seputar centerpiece. Oke, terima kasih sekali Bu Wiwin untuk malam hari ini sudah berjuang juga tadi ya Bu ya untuk bisa masuk. Ternyata linknya yang trouble. Iya, linknya yang trouble. Oke. Kamu pingin Mbak, nggak jadi lagi gagal. Saya juga ya. Iya. Jadi Oke. pending. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ya. Amin. Juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, Bu Erna, Mbak Ida,
tetangga saya semua nih kayaknya. Wah, Dan pasti Mbak Hesti, makasih banget ya Bu Hesti, keren banget loh Bu Hesti. Kapan kita ketemuan nih? Pengen ketemu. setelah PPKM mungkin Bu. Ini udah lewat KM kali. Halo Bu Hesti. Halo. Hai Mbak Bu Hesti, ya, apa Mbak Iwin kabar? keren. Yuk, Mbak Iwin kangen keren banget. ya. Amin, makasih. Cuma pengen berbagi aja Bu, berbagi ilmu. Jadi kalau udah aman, rada aman, kita ini ya ketemuan ya. Ayo kita bikin Kita kelas. Oh ya ini apa, flower teman-teman. arrangement nanti. Ya, teman-teman saya ada info bagus nih. Jadi kalau sudah PPKM, kita ada tempat kumpul-kumpul loh untuk area Jakarta Selatan itu di tempat kumpul kreatif Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Tegas Matupang dekat hotel dekat pajak, kantor pajak Jakarta Selatan. TB Simatupang lah pokoknya. Kalau mau Di gedung apa Mbak? dekat apa ya? Pokoknya masuknya dari Dam Square. Dam Square tahu kan? Dam Square. Tahu. South City. South East itu loh Dam Square dari Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus 1. Nah itu motong jalan itu ada jalan samping Dam Square itu masuk lurus terus saja. Itu nanti ada apartemen apa ya lupa sih. Nanti saya share deh. Itu tempatnya 3 lantai. Jadi bisa tempat buat pelatihan. Saya tanggal 15 diundang untuk bikin Zoom buat talk. Terus tanggal 20 sampai tanggal 22 nanti ada belajar offline. Itu memang yang daftar dari Jakarta Cilandak. Member Jakarta Cilandak. Tapi kalau kita mau kumpul-kumpul di sana ada tempatnya. Dan bagus banget tempatnya. Luas banget dan fasilitasnya juga lengkap ya teman-teman. Dan gratis. Gratis ya, ingat. Oke. Jadi tempatnya menampung buat kita untuk kumpul, untuk berkreasi. Itu ada di beberapa wilayah sih, tempat kumpul kreatif Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namanya TKK, tempat kumpul kreatif itu di bawah Dinas PPUKM. Jadi kalau yang UKM itu ngumpulnya sekarang sudah difasilitasi. Jadi nanti kita kalau mau bikin bisa. Semoga keadaannya lekas membaik ya Bu, supaya bisa kumpul-kumpul lagi nih. Iya. Oke teman-teman, itu dia tadi materi mengenai centerpiece dari ahlinya Ibu Wiwin Hospitalia. Kita akan lanjut lagi besok di sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sampai Mbak Lili, Dokter Lili selalu hadir tapi nggak ada. Mbak Sasi, Bu Erna, Mbak Wida, Mbak Hesti, terima kasih banget ya dan juga lain. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Mbak Ika. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat selalu ikuti Subi Antik untuk mendapatkan promo-promo terbaru dan juga produk-produk terbaru yang akan kami infokan setiap harinya. Dan juga buat teman-teman stay tune terus di grup Zero Was yang pastinya di situ akan ada info-info update tentang webinar-webinar yang akan diselenggarakan. Nah, untuk webinar minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Heni G. Azam, membahas tentang aromaterapi dan konsultan parenting yang pastinya akan menarik banget nih. Jangan lupa ya teman-teman ya. Dan untuk besok teman-teman jangan lupa bahwa kita masih ada sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 bersama Ibu Wiwin Hospitalia. Jangan lupa ya teman-teman semua. Oke. Nah,
buat teman-teman yang pengen punya yang pengen dapat Rp250.000 dengan cuap-cuap di rumah untuk dan buat video, bisa banget nih teman-teman bisa menghubungi langsung ke nomor WA 082 258 566 564425. Saya ulangi 082 258 564425. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan via WhatsApp. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu Wiwin. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang malam hari ini sudah mengikuti webinar dengan Ibu Wiwin ini ya, yang luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada Ibu Liliana yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa sharing-sharing. Oke, terima kasih Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam teman-teman.